Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam mata pelajaran sejarah peminatan di kelas 12. Kali ini kita akan membahas mengenai konflik di wilayah Asia Selatan. Ada dua topik di wilayah Asia Selatan ini. Pertama itu mengenai konflik India dan Pakistan. Yang satu lagi kita akan membahas mengenai konflik Bangladesh. Oke, kita lihat topik pertama dulu, yaitu mengenai konflik India dan Pakistan. Ini mengenai perang agama dan wilayah di dua negara yang saling bersaudara. Oke, kita lihat yang konflik di wilayah India dan Pakistan sebetulnya ini merupakan dampak dari adanya rivalitas antara dua agama, yaitu agama Hindu dengan agama Islam. Seperti yang sudah kita pelajari juga bahwa agama Hindu itu lahir dan berkembang di wilayah India, kemudian disusul dengan adanya agama Islam di wilayah India. Nah, Islam ini sudah berkembang di India selama kurang lebih 1000 tahun dan jadi bagian dari sejarah penting dari India. Nah, walaupun demikian, agama Hindu tetap menjadi agama nasional sekaligus mayoritas bagi orang-orang di India. Nah, kita lihat bahwa agama Islam mulai masuk ke wilayah India itu mungkin sekitar abad ke-9. Ada juga yang berkata ketika abad ke-7 itu juga sudah mulai masuk ke wilayah India. Tapi kemudian baru berkembang menjadi suatu kekuatan besar di wilayah India itu sekitar abad ke-10 dan abad ke-11 ya. Dimulai dengan munculnya kesultanan-kesultanan Islam menggantikan kerajaan-kerajaan Hindu dan Buddha. Nah, salah satu kesultanan Islam yang terkenal di wilayah India itu adalah Kesultanan Mughal. Buktinya itu bisa kita lihat dari berdirinya Taj Mahal. Taj Mahal merupakan peninggalan dari Raja Shah Jahan, itu merupakan dinasti Mughal, dinasti Islam yang orang-orangnya itu bukanlah orang India asli, tapi merupakan orang-orang Turki dan juga orang-orang Mongol. Jadi bagi orang India ini dianggap sebagai kesultanan luar India. Nah, karena adanya kesultanan-kesultanan, agama Islam juga pemeluknya semakin banyak, tapi kemudian tetap yang menjadi mayoritas itu adalah agama Hindu. Oke, kita lihat latar belakang dari konflik ini itu dimulai ketika tahun 1947 Pakistan melepaskan diri dari India, disahkan oleh Parlemen Inggris pada 1 Juli 1947. Nah, kita lihat dulu bahwa dulu ini anak benua Asia ya, di wilayah Asia Selatan itu kan anak benua Asia ada kalau sekarang kita lihat ada India, ada Pakistan, ada Bangladesh, ada Sri Lanka, itu merupakan dulunya wilayah jajahan dari Inggris. Kemudian setelah dimerdekakan oleh Inggris itu di tahun 1947 India dimerdekakan, tapi sebelum memerdekakan India, Inggris ini membagi dua wilayah dari India sendiri, karena kebanyakan orang India itu kan ada Islam dan ada juga yang agama Hindu. Nah, golongan Islam kemudian menuntut untuk membentuk negara sendiri, sehingga pada tahun 1947 Inggris membentuk negara Pakistan atau meresmikan negara Pakistan dengan adanya Undang-Undang Kemerdekaan India, The India Independence Bill. Jadi di tahun 1947 ini resmi terbagi menjadi dua, yaitu India dan Pakistan. India dengan agama nasionalnya Hindu dan Pakistan dengan agamanya yaitu Islam. Nah, Pakistan dipimpin oleh Gubernur Jenderal Muhammad Ali Jinnah, Perdana Menterinya Liaquat Ali Khan. Di India dipimpin oleh Gubernur Jenderal Lord Mountbatten, kemudian Perdana Menterinya Jawaharlal Nehru. Nah, ada juga satu tokoh penting dalam sejarah India, yaitu Mahatma Gandhi yang bertindak sebagai penengah. Jadi Mahatma Gandhi ini merangkul semua agama. Sebetulnya agama di India bukan hanya Hindu dan Islam, ada juga Buddha, ada Jainisme, ada juga kepercayaan Sikh dan lain sebagainya. Nah, Mahatma Gandhi ini berupaya untuk merangkul seluruh golongan agama. Nah, kita lihat selanjutnya. Parlemen Inggris kemudian mengesahkan pemisahan India dan Pakistan yang berdasarkan agama. Kemudian penduduk Islam berimigrasi ke Pakistan. Jadi ini ada yang di Pakistan, ada yang di wilayah India ya. Nah, ini saling bermigrasi. Penduduk Islam yang ada di wilayah India migrasi ke Pakistan, penduduk
Hindu yang ada di wilayah Pakistan atau di luar India sekarang itu bermigrasi ke wilayah India. Nah, selama proses tidak ini banyak jutaan penduduk baik itu Muslim maupun Hindu itu yang terbunuh. Ya, kemungkinan lebih dari kurang lebih 15 juta orang yang tewas pasca migrasi ini. Nah, kita lihat sebetulnya migrasi ini bukan tanpa konflik karena banyak juga orang-orang Islam yang ada di wilayah India itu menolak pindah ke Pakistan. Karena mereka masih ingin berada di India. Masih ada kurang lebih 200 juta jiwa penduduk yang Islam yang masih ada di India dan menolak untuk berpindah ke wilayah Pakistan. Nah, wilayah Pakistan sendiri ini setelah merdeka dibagi menjadi dua. Ada wilayah Pakistan Barat dan wilayah Pakistan Timur. Kalau kalian lihat di peta, dua wilayah Pakistan ini sebetulnya berjauhan dan terhalangi oleh wilayah India juga. Nah, nantinya Pakistan Timur ini juga akan pecah menjadi negara sendiri, yaitu negara Bangladesh. Sementara India dan Pakistan itu masih terus berperang, memperebutkan wilayah Kashmir hingga ada 3 kali peperangan. Nah, kenapa sih wilayah Kashmir ini diperebutkan? Wilayah Kashmir ini wilayah yang subur, ya. Dia punya kerajaan sendiri ketika dimerdekakan oleh India. Nah, ini ada rajanya dari kerajaan di Kashmir, ya, Rajendra Singh. Nah, Rajendra Singh ini kemudian memutuskan untuk masuk ke wilayah India, walaupun sebetulnya penduduknya mayoritasnya Islam, jadi penduduknya banyak yang ingin masuk ke wilayah Pakistan, tapi pemerintahan yang memutuskan untuk masuk ke wilayah India. Jadilah ini terus terjadi peperangan bahkan sampai sekarang pun Kashmir itu resminya menjadi bagian dari India, tapi tetap ada pergolakan. Nah, ini kita lihat ya, ini wilayah Pakistan, ini India. Nah, Kashmir itu ada di wilayah atasnya. Nah, penduduknya ini inginnya masuk ke Pakistan, tapi pemerintahan Kashmir memutuskan menandatangani perjanjian bahwa mereka menjadi bagian dari India. Langsung masuk ke kasus selanjutnya, yaitu mengenai kasus Bangladesh. Nah, ini mengenai konflik suku minoritas di Bangladesh, yaitu suku Juma. Seperti yang sudah dibahas tadi, bahwa Bangladesh ini merupakan pecahan dari Pakistan. Jadi ini udah dipecah dua, dipecah lagi ya. Nah, kita lihat. Ini wilayah India. Nah, di sini adalah wilayah Bangladesh. Nah, Bangladesh itu dulunya merupakan wilayah Pakistan Timur. Nah, suku Juma itu adalah suku yang ada 13 suku yang merupakan bagian dari golongan Juma itu di wilayah Chittagong Hill Tract. Nah, ini konflik yang akan kita bahas di Bangladesh itu mengenai konflik Chittagong Hill Tract ya, atau jalur Bukit Chittagong. Nah, ketika awal kemerdekaan itu Pakistan memiliki pemimpin yaitu Muhammad Ali Jinnah sebagai Perdana Menteri. Nah, Muhammad Ali Jinnah ini melakukan banyak kebijakan-kebijakan. Nah, kebijakan-kebijakannya ini oleh orang-orang yang berada di wilayah Pakistan Timur itu dianggap lebih menguntungkan Pakistan Barat. Sehingga Pakistan Timur dianggap tidak terlalu terperhatikan, sehingga akhirnya mereka meminta otonomi hingga memutuskan untuk mengadakan perlawanan dan ingin merdeka. Nah, kemudian nanti setelah mereka berjuang, akhirnya ada kemerdekaan yang didapatkan oleh Pakistan Timur. Mereka berganti menjadi Bangladesh karena sukunya mayoritas adalah suku Bangli. Nah, ini merupakan pemimpin pertama dari Bangladesh ya. Namanya itu adalah Mujibur Rahman. Ini fotonya. Nah, latar belakangnya, kita lihat latar belakang dari konflik di Bangladesh ini merupakan konflik yang terjadi di suku Juma. Juma itu merupakan istilah pada banyak suku di jalur Bukit Chittagong ya, kalau di bahasa Indonesia kan. Atau kalau di versi Inggrisnya itu berarti Chittagong Hill Tract. Nah, kita lihat di peta tadi, di sini ya, ini ada Chittagong Hill Tract. Nah, ini merupakan bagian dari Bangladesh, tapi Chittagong Hill Tract ini atau CHT ini dari dulu ini merupakan wilayah yang berbeda dengan golongan Bangladesh yang lain. Kalau kita lihat tadi, kebanyakan suku di Bangladesh itu adalah suku Bangli. Sementara Chittagong Hill Tract itu mereka secara suku
mereka berbeda dengan orang Bangladesh, mereka lebih mirip dengan orang Myanmar, tadi karena berbatasan ya, mereka lebih mirip dengan Myanmar, dan mayoritasnya agama Buddha. Sementara Bangladesh sendiri yang merupakan pecahan dari Pakistan itu mayoritasnya agama Islam. Nah, ketika dijajah oleh Inggris pun ya, ketika masih menjadi satu anak benua Asia ya. Nah, Bangladesh sendiri Chittagong ini ya, wilayah JBC ini dianeksasi ke dalam wilayah Benggala atau dimasukkan ke dalam wilayah Benggala secara keseluruhan dan memiliki aturan sendiri. Jadi pemerintahan Inggris pun mengatur bahwa CHT ini atau JBC ini memiliki aturan sendiri ditulis dalam CHT Regulation 1900. Isinya adalah bahwa tidak semua orang bisa masuk ke wilayah Chittagong ini karena mereka sangat menjaga sukunya. 13 suku yang ada di wilayah CHT ini atau golongan Juma ini benar-benar dijaga dan mereka tidak memperbolehkan orang luar dari golongan Juma untuk bertempat tinggal di sana kecuali untuk berdagang, dan itu harus memiliki izin dari pemerintahan Inggris pada masa itu. Nah, ketika Bangladesh merdeka dari Pakistan tahun 1971, suku Juma ini memberontak dan ingin wilayahnya jadi bagian dari India. Jadi sebetulnya suku Juma yang ada di CHT ini tidak mau menjadi bagian dari Bangladesh. Mereka inginnya menjadi bagian dari wilayah India. Kenapa? Karena mereka mayoritasnya agamanya Buddha. Secara kultural mereka lebih dekat dengan India. Seperti itu. Karena wilayah JBC, lihat Pakistan sendiri tidak mau melepaskan JBC ketika konflik dengan Bangladesh pun, ketika Bangladesh ingin memisahkan diri, sebetulnya mereka berat karena adanya wilayah JBC ini. Karena di sana ada sumber daya alam yang sangat cocok untuk menjadi PLTA atau pembangkit listrik tenaga air. Nah, konflik terus berlanjut sehingga nantinya rakyat Juma ini mendirikan partai sendiri dan memiliki militer sendiri, yaitu disebutnya Santi Bahini. Ya, Santi Bahini ini memimpin pemberontakan terus selama 20 tahun ini, terus adanya kontak senjata. Pemerintahan Bangladesh ya yang dipimpin nanti pengganti dari presiden sebelumnya yaitu namanya Ziaur Rahman, itu kemudian memutuskan untuk memaksakan identitas dari suku Benggala atau suku Bengli ini kepada masyarakat Juma. Sementara mereka sangat berbeda ya. Akhirnya banyak transmigrasi orang-orang suku Bangli ini masuk ke wilayah CHT. Nah, penduduk berbahasa Benggala ini kemudian punya konflik lagi secara langsung di wilayah CHT-nya dan melakukan kekerasan pada suku Juma. Suku Jumanya banyak yang mengungsi ke wilayah India. Nah, akhirnya pemerintah Bangladesh mendapatkan tekanan dari dunia internasional, dari PBB juga. Nah, golongan Juma kemudian sempat diberikan tempat dalam UNPO atau Organisasi Rakyat dan Bangsa yang tidak terwakili, karena mereka bukan bagian dari Bangladesh, mereka juga punya budayanya sendiri. Mereka masuk ke UNPO, kemudian di UNPO ini mereka berusaha keras ya untuk memperjuangkan haknya. Nah, ini foto dari Ziaur Rahman, pemimpin Bangladesh yang kemudian berupaya memaksakan budaya dari Bangli kepada orang-orang Juma. Nah, akhir konfliknya karena adanya tekanan dari PBB dan dunia internasional, pemerintah Bangladesh dan pemberontakan yang ada di Chittagong Hill Tracts ini sepakat untuk berdamai. 2 Desember 1997 ditandatangani perjanjian damainya. Tapi sampai sekarang sebetulnya masih ada eskalasi konflik ya di wilayah CHT ini. Jadi masih ada konflik dan masih juga ada pemberontakan secara sporadis seperti itu. Demikian mengenai konflik di wilayah Asia Selatan, mudah-mudahan bisa lebih dipahami. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.